Lagi di podcast Remaja Curhat bareng aku Taskia dan aku Aurelia. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih dari PKL dari luar. Boleh dikenalin dulu Kak, namanya siapa, terus PKL di mana? Perkenalkan, saya Zina Murayudha Ninggar dari kelas 11F, sekarang 12F. Aku PKL di Baleo Mall. Kalau kamu PKL di Baleo Mall itu tugasnya ngapain aja? Biasanya ngerjain apa sih? Aku setiap hari beda-beda konteks, tapi paling seringnya aku jadi model, jadi talent buat konten, sama bikin ide konten, bikin konten sama itu bebersih. Kayak kita ngebantuin live juga, terus kita juga ngebantuin buat ngedit atau segala macam. Jadi kita nggak pasti. Oke. Kalau suasana kerja di tempat kamu PKL tuh kayak gimana? Yang pasti ramai banget. Terus kalau tingkat kenyamanan sih kita nyaman-nyaman aja, karena nanti kita dikasih ruang tersendiri buat itu, kita bikin tugas itu. Jadi kita kadang dijadiin satu, tapi kita juga kadang nggak dijadiin satu. Kalau kamu di sana ada nggak sih pengalaman paling berkesan banget? Kalau pengalaman paling berkesan itu lebih banyak ke materinya. Kita lebih banyak dapat ilmu di sana, dapat ilmu yang mungkin kita nggak dapat di sekolahan, tapi kita dapat di sana. Jadi kayak beda dari sekolah ya, maksudnya suasananya. Terus juga kamu pasti pernah dong kayak mengalami tantangan yang sulit gitu. Terus kira-kira kamu tuh bisa menghadapinya dengan cara gimana sih? Yang pasti kita nggak miskomunikasi. Jadi kita harus sering-sering tanya, sering-sering mencari tahu biar kita tuh biar nggak kesusahan nantinya. Apa sih ilmu atau skill yang mungkin kamu dapat dari Baleo Mall itu, tapi nggak dapat dari sekolah? Prakteknya, kita lebih banyak praktek di sana. Jadi kalau dari aku pribadi itu aku lebih masuknya di prakteknya. Jadi kalau dari segi materi aku kurang. Jadi kalau di sana kan aku di materi terus tuh, aku jadi gampang nyatu di sana. Gampang paham juga kan. Nah, kalau misalnya PKL ini menurut kamu tuh bisa bikin lebih siap buat lanjut kerja atau enggak? Yang pasti iya. Nanti mungkin kita pasti di sana bakalan tahu tuh dunia kerja kayak gini, susahnya kayak gimana. Jadi kita ada pandangan di sananya nanti gimana. Jadi pas waktu sekolahnya juga udah ada kayak persiapan gitu ya, nggak enak-enakan doang, nggak jajan-jajan doang. Iya. Nah, kamu kan di sana itu pasti orangnya ini kan banyak yang nggak kenal. Ya walaupun ada beberapa mungkin yang kenal, cuman pasti kan banyak orang yang nggak kamu kenal lah. Buat cara beradaptasinya tuh gimana sih versi kamu sendiri? Kalau aku sendiri, aku kan ekstrovert ya. Jadi aku jadi sok kenal. Jadi aku kayak tanya-tanya, buka obrolan gitu. Jadi gampang aku bersosialisasinya di sana. Tapi mungkin perbedaan umur jadi agak susah di aku. Jadi agak sedikit susah bagi aku bisa beradaptasi di sana. Tapi ya seiring berjalannya waktu bisa. Tapi karena so asik tuh penting juga ya buat dapat teman. Iya, penting banget. Kakak diberikan kayak project khusus atau bekerja dalam tim nggak sih? Kalau aku berbeda pernah, jadi aku pernah jadi model di sana. Jadi modelnya itu nggak semua, tapi sering semuanya, tapi lebih sering ke aku. Jadi mungkin perbedaan itu ada di pekerjaan masing-masing, tapi nanti aku masih tetap masuk di sana. Terus ada nggak sih kritik yang membantumu untuk berkembang gitu? Ada. Kalau di sana itu kita belajarnya sangat-sangat itu ya tersusun di sana. Jadi kita ada
ambisi sendiri buat nyelesain itu. Terus apakah PKL ini membuka peluang untuk magang atau kerja lanjutan di tempat yang sama? Kalau aku sendiri iya, karena aku lebih suka di media sosial, apalagi aku yang sering main sosmed. Jadi kalau di tempat PKL aku itu sangat masuk di aku. Sesuai passion ya. Iya, sesuai fashion. Terus kan yang paling kamu sukain dan tidak kamu sukain itu di tempat PKL dari apanya? Kalau yang aku suka itu orang-orangnya ramah. Jadi kalau aku tanya, pasti mereka kayak sukarela menjawab. Jadi nggak ada alasan buat aku nggak tanya. Tapi kalau nggak sukanya nggak ada ya. Aku masih enak aja di sana. Keenakan dong. Iya. Bagaimana sih PKL ini mengaruhi soft skill kamu, Kak? Dari akunya yang nggak bisa ngedit, aku jadi bisa ngedit. Kalau terus aku jadi bisa itu menjabarkan ide aku. Terus aku juga lebih leluasa buat nunjukin skill aku di model. Apa rencana kakak untuk mengembangkan diri setelah PKL ini? Kalau mengembangkan diri, aku rencananya mau freelance di sebuah jadi konten kreator gitu. Terus sama juga kuliah, nanti aku rencananya mau kuliah di komunikasi biar aku bisa lebih pede buat bilang atau komunikasi di depan banyak orang gitu ya. Iya. Karena kan emang nggak semua orang tuh bisa punya public speaking yang bagus kan. Makanya adanya jurusan ilmu komunikasi itu kan pasti buat belajar skill kita biar jauh lebih berkembang. Terus ada satu lagi nih, pertanyaan terakhir itu apa ya? Bentar ya, aku pikir dulu. Kira-kira kamu ada nggak sih kayak pesan-kesan gitu ke adik-adik yang belum PKL, kayak mungkin buat kelas 10, kelas 11 SMK gitu? Kalau dari aku sendiri ya, PKL itu kesempatan kamu buat bisa nunjukin skill kamu. Jadi kalian harus serius di PKL itu biar kamu bisa tahu dunia kerja itu kayak gimana dan kamu bisa ada fondasi atau pandangan kamu buat kedepannya. Jadi PKL itu nggak cuma sekedar buat nilai sekolah, tapi juga jadiin itu ilmu baru kamu biar kamu nggak terlalu Kaget. ya untuk menghadapi dunia kerja itu. Kira-kira teman kamu yang selalu setia sama kamu tuh di sana ada siapa sih? Bisa sebutin namanya mungkin? Kalau di sana itu aku nggak yang itu ya, yang harus ini terus gitu. Jadi aku di sana tuh Berbaur. Jadi aku nggak yang satu doang, itu enggak. Jadi di sana itu ada aku, ada si Cindy, ada Jonathan, sama ada Steven. Jadi kita tuh kalau semisal ada tugas kita bagi-bagi aja. Jadi kita nggak ada yang namanya ya udah kita bikin sendiri aja gitu, enggak. Kita diusahain, kita Diskusi. gitu, ya, diskusi. Nah, kalau di tempat kamu PKL nih biasanya berangkat jam berapa, terus pulangnya tuh jam berapa sih, Kak? Kalau aku berangkatnya jam 9 sampai jam 4. Jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dan dulu itu pernah sekali itu Sabtu aku berangkat jam 8 sampai jam 4. Tapi karena atasan aku baik ya, jadi kita disamain jam 9 sampai jam 4 dari Senin sampai Sabtu. Oh, berarti liburnya cuma minggu doang? Ya, minggu doang. Oke. Kadang kalau misalnya lagi libur kayak gitu, kamu ini nggak jalan-jalan kemana atau healing kemana gitu? Kalau aku lebih pulang ke rumah sih daripada Istirahat ya? Berkelompok sama keluarga gitu. Iya, cuma Isi satu hari baterai. doang. Iya. Nah, itu aja mungkin pertanyaan aku sama Aurel ke Kak Zaina yang lagi PKL di Baleo Mall. Semoga kalian bisa terinspirasi dari Kak Zaina. Jadi kalian tuh nggak perlu
takut untuk PKL. Jadi nggak usah bayangin PKL tuh kayak, aduh aku bakal kayak nggak dapet temen, bakal susah kerjanya. Itu malah di sana nanti banyak nambah temen, terus juga kayak nambah pengalaman juga ya kan. Iya. Nah mungkin itu aja dari kita. Terima kasih Kak Zina udah mau diundang ke sini. Terima kasih juga dan bisa meluangkan waktunya ke sini juga. Dan kita aja. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and comment di channel Tiasa TV. Bye-bye. Bye-bye.